suaranya nih, gak ada suaranya. Hah? Ibu-ibu di sini mau lapar gak? Orang bilang gak mau ya? Oke. Bagus kalau jawabannya jujur gitu. Sama haus, sama capek, ya, sakit bahkan. Tapi Bapak Ibu, saya bisa pastikan di majelis kita ini, kalau semua itu nikmat yang melimpah. Karena kalau tidak lapar, gak enak makan. Hah? Coba bayangkan kalau kita sudah kenyang, ibu dan bapak sudah makan 2 piring, makanan udah kenyang. Terus ditawarin lagi, kambing bakar, ayam bakar, apalah, tempe, masih mau makan? Berarti lapar tadi bukan cobaan. Lapar itu sebuah nikmat yang harusnya kita mengatakan mulai sekarang ubah ya. Alhamdulillah lapar. Jangan aduh lapar, karena lapar, dengan lapar enak makannya. Orang subhanallah kalau lapar Bapak Ibu sekalian, biar cuma nasi sambal sama tempe lahap sekali kan. Ya. Kalau kenyang dikasih makanan yang paling mahal di dunia pun tidak mau makan. Jadi mulai sekarang janji ya. Bubar dari sini bilang apa? Alhamdulillah. Sama dengan haus, sama dengan capek. Coba bayangin, Bapak Ibu sekalian, kalau kita dari pagi disuruh tidur, pagi begini tidur sampai malam, ini contoh saja ya. Terus malam disuruh tidur lagi, masih bisa tidur nggak? Oke, kita balik sekarang. Kalau seandainya dari pagi-pagi Bapak Ibu bangun mulai aktivitas bekerja, ya, sampai malam letih capek terus tidur, enak nggak tidurnya? Berarti capek itu apa? Hah? Nikmat. Jadi kalau capek, alhamdulillah. Karena tinggal geletakin badan diranjang, tidur. Capek itu yang membuat bisa itu. Coba kalau nggak capek, susah tidur kan? Coba. Berapa banyak orang begitu? Aduh, semuanya aduh. Hah? Padahal nikmat Allah melimpah. Ini contoh memahaminya. Sakit aja sebuah nikmat yang besar. Karena dengan sakit kita bisa tahu nilainya nikmatnya. Sebuah nikmat itu. Kalau misalnya kita lagi flu, lagi meriang, terus di depan kita ada orang lagi minum air es. Enak benar orang ini. Kan gitu. Padahal kita dulu bisa begitu sebenarnya. Kan gitu. Allah datangkan ujian supaya kita tahu nanti nilainya itu. Oh iya, ternyata nikmat sekali ya minum air dingin itu. Nah, seperti itulah memahaminya. Nah, itu sebagian contoh dalam masalah syukur itu. Ini kalau kita tanya dalam kehidupan banyak sekali, Bapak Ibu sekalian. Tubuh kita sehat tadi, baca semua. Kemudian kalau Allah mudahkan ada pasangan hidup, itu Masya Allah nikmat yang luar biasa. Ada suami yang bisa ibu bicara sama dengan dia, bisa melindungi, bisa memenuhi kebutuhan. Mungkin bapak juga begitu, ada istrinya bisa melayani, memenuhi kebutuhannya. Statusnya jelas sebagai seorang istri, sebagai seorang suami. Ini nikmat yang tidak terhingga. Berapa banyak orang yang tidak mendapatkan ini. Banyak sekali orang yang tidak punya ini. Allah berikan anak. Berapa banyak orang yang tidak punya anak. Kadang-kadang ada anak, ibu-ibu banyak suka emosional, marah-marah sama anaknya. Apa manfaatnya? Tapi kan dia nakal Ustaz. Bukan nakal, belum paham. Jangan selalu pakai bahasa negatif. Anak kita aktif. Memang umur kecil itu aktif. Naik sana, naik sini. Semua anak-anak begitu. Bahkan ibu-ibu mungkin dulu waktu kecil lebih hebat dari anaknya. Hah? Tapi ini perhiasan meja saya baru bisa dipecahin. Ya sudah, ibu lebih sayang perhiasan atau ada anak? Perhiasan bisa dibeli, anak nggak bisa dibeli. Aneh. Ajarin dia, sampaikan caranya. Supaya dia paham. Kan gitu. Bukan dimarahin. Gak ada gunanya marahin itu. Makanya Nabi SAW itu sangat menekankan untuk tidak mendahulukan. Tidak ada marah-marah. Ya. Beliau suruh perintahkan dengan baik. Perintahkan dengan hikmah. Dan hati-hati dengan lisan yang buruk. Kata Nabi SAW, hati-hati dengan ucapan lisan yang buruk untuk diri kalian, keluarga kalian, dan harta kalian. Bisa saja malaikat lewat mengaminkannya, maka terjadi. Misal, suami istri ngambek dikit aja, lalu bilang, saya nyesal nikah sama kamu. Hati-hati jadi doa. Misal benar nanti, gitu kan? Semoga Allah berikan kamu hidayah ya. Ini, insya Allah bisa berubah. Kan jadi doa. Anak-anak aktif, kamu nakal banget. Ibu nyesal melahirkan kamu, bisa. Atau apalah bahasa-bahasa. Nggak boleh. Bahasa yang baik. Kendaraannya misalnya, dia mau bandingkan sama tetangga atau temannya yang punya mobil baru. Dia mungkin mobilnya lama. Wah, ini mobil sudah tua. Subhanallah. Alhamdulillah. Semoga
ini doa. Oleh karena itu saya sering sarankan, dan saya juga praktekin itu Bapak Ibu sekalian ya. Jadikan dalam rangkaian doa kita, ya Allah, aku memohon ampun kepadamu atas semua ucapan keliru yang pernah aku ucapkan untuk diriku, keluargaku, dan hartaku. Karena jangan sampai itu jadi penghalangnya selama ini ribut rumah tangga, karena memang dia yang selalu bilang begitu. Anaknya nakal karena lisannya, gitu kan. Hartanya tidak bertambah, maka karena lisannya selalu berkeluh kesah. Ini bagian dari hal yang perlu diperhatikan baik-baik. Ini bagian dari rangkaian syukur itu sendiri. Pekah melihat dan besarkan itu. Dan Nabi SAW sudah mengajarkan juga sebuah poin. Kalau Allah sedang memberikan nikmat pada kalian, lihatlah orang yang di bawah kalian. Karena akan lebih memudahkan kalian bersyukur. Misal, kita punya mobil tahun 2020 misalnya. Sekarang sudah 2023 misalnya. Jangan lihat orang yang punya mobil 2023, kita tidak akan pernah bersyukur karena selalu merasa itu kecil. Tapi lihat orang yang punya mobil mungkin tahun 2019, mungkin punya tahun 2000, atau bahkan orang punya motor. Mungkin Allah kasih kita motor. Ada orang yang punya sepeda saja. Kita punya sepeda, ada orang yang jalan kaki. Kita jalan kaki, ada orang yang untung kaki. Banyak sekali. Lihat orang yang di bawah. Kita punya rumah kecil, tipe 36, ada orang yang tidak punya rumah. Masih kontrak, masih kos-kosan, tinggal di kolong jembatan. Kalau kita selalu perbandingannya adalah orang yang lebih kaya, lebih dari kita, tidak akan pernah bersyukur. Mustahil kita bersyukur, karena kita selalu ingin seperti dia. Jadi kita melupakan nikmat Allah yang besar ini hanya karena melihat nikmat yang ada pada orang lain ini. Jangan. Lihat saja yang pada diri kita, alhamdulillah, gitu kan. Ada yang datang pada Bapak Ibu, oh ini kendaraannya Bu, ya alhamdulillah, ini Allah amanahkan, alhamdulillah, telah banyak memenuhi kebutuhan kami, nah gitu. Iya nih, sudah 5 tahun nggak ganti-ganti. Ya, suami saya sudah saya bilangin nggak mau ganti. Yang ketawa-ketawa tahu diri ya. Jadi jangan ke situ arahnya. Selalu syukuri. Alhamdulillah, alhamdulillah, nikmat Allah terlalu banyak, gitu kan? Itu di sekitar kita. Ya, belum lagi masih macam-macam ya. Di rumah perabot-perabot, ya, apalah semua fasilitas itu semuanya nikmat yang Allah berikan. Ya. Dan ingat, bagi yang terlalu berlebihan dalam mencintai masalah dunia ini, Bapak Ibu sekalian, semua ini akan Bapak Ibu tinggalkan. Ini fasilitas. Jangan itu membuat kita sombong. Apa yang Bapak Ibu bawa pada saat meninggal? Dan perhiasannya, satu ruangan ini penuh dengan cincin dan emas semuanya. Misal, bajunya sampai raknya sudah mau jatuh karena terlalu banyak. Ya. Sepatu dibuatin lemari khusus koleksi, tas dan segala macam. Pada saat kita meninggal, nggak ada yang dibawa ke kuburan. 2 lembar kain kafan masuk. Orang cuma kenang gini, oh itu tasnya ibu itu dulu. Oh itu sepatunya, oh itu mobilnya, oh itu rumahnya, oh itu suaminya. Kalau laki-laki itu suami, itu istrinya, oh itu mobilnya, oh dulu pernah menjabat ini. Habis itu selesai. Makanya kata Nabi SAW, kalau anak Adam meninggal dunia, ikut ke kuburan 3. Ikut keluarganya, ikut hartanya, ikut amalnya. Dan akan pulang 2. Hartanya dan keluarganya akan pulang. Misalnya, seorang suami sangat cinta dengan istrinya, atau seorang istri sangat cinta sama suaminya. Saya mau tanya jujur Bapak Ibu sekalian. Kalau seandainya pasangan Anda meninggal, mau nggak nginap bersama-sama di liang lahat? Katanya cinta. Berarti palsu. Oke, sekarang suami istri bisa saja jadi mantan suami istri kalau cerai. Sekarang kalau anak, bagian daripada diri kita, apalagi ibu paham masalah itu. Mencintai anak itu luar biasa karena muncul Allah menciptakan rasa itu. Baik pada saat anak kita meninggal, mau nginap di kuburan sama dia. Nabi SAW bilang akan pulang. Di hari itu akan pulang. Paling lama setengah jam kita tunggu di situ. 1 jam itu pulang. Nangis ya, sedih, tapi nggak mungkin tinggal di kuburan sama dia. Akan pulang. Akan jadi kenangan. Oh itu istrinya si fulan. Oh itu suaminya si fulan. Oh itu anaknya si fulan. Kenangan begitu. Begitu juga dengan harta, kata Nabi SAW akan pulang. Mobil kita semewah apapun, paling jauh parkir di pagar kuburan sebelum masuk. Setelah itu kita akan dipikul masuk ke liang lahat. Gak akan masuk mobil kita bersama kita di liang lahat itu. Yang selama ini kita selalu sombongkan mereknya ini, oh, luar biasa membuat mengabai orang lain. Gak ada yang kita bawa. Hanya fasilitas itu dipakai. Maka tidak akan ikut. Gitu kan?
Kemudian yang tinggal bersama kita justru amal, kata Nabi SAW. Ya sholat, ya puasa, ya zakat, sedekah, ya baca Quran, ya majelis ilmu seperti ini, ya haji dan umroh, bakti orang tua, jenguk orang sakit, bantu orang susah. Itu yang akan berwujud seperti makhluk di kuburan, kata Nabi SAW, dan akan menemani kita. Yang selama ini justru kita bengkalaikan sholatnya, tunda-tunda, hanya karena meeting, hanya karena teman-teman datang, hanya karena ini dan itu justru yang akan menemani kita. Nah, ini poin yang harus difahami dalam masalah